Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ahad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Mensyukuri nikmat Allah. Allah janji akan tambah nikmatnya kepada kita. Mengkufuri nikmatnya, Allah pula janji azabnya telah pedih untuk orang-orang kufur. Karena itu, pada pertemuan ini saya mengajak pertama kali untuk mensyukuri nikmat Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi akhirul zaman. Tidak ada Nabi setelahnya. Dia adalah Nabi akhirul zaman. Nabi akhirul zaman. Haram mempercayai ada Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi mengaku diri menjadi Nabi. Karena kemuliaan dari selawat itu Allah subhanahu wa ta'ala sanjung Nabi dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, ketahuilah sungguhnya ayat ini Allah menggunakan kalimat inna. Betul-betul Allah subhanahu wa ta'ala dan malaikat berselawat kepada Nabi lebih awal, lebih dahulu. Ya ayyuhalladzina amanu, karena itu hai orang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah kamu kepada Nabi akhir zaman itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini selawat yang paling pendek yang akan diterima oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu gemuruhkan dalam hati, mulai dari dalam hati, bukan sekedar di lisan saja. Mulailah dari dalam hati sehingga lisan, pendengaran dan anggota badan kita akan berselawat kepada Nabi. Bagaimana anggota badan berselawat kepada baginda Nabi? Seluruh sunnah Nabi dijalankan dengan kuat dan sabar dengan sekemampuannya. Mari gemuruhkan dalam hati, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan azan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah mengerjakan amal saleh dan berkata, sungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Al-Quran Surah Fussilat ayat 33. Mari kita renungi sejenak. Ayat ini menjelaskan siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah. Allah bertanya dalam setiap diri kita, siapakah yang paling baik perkataannya kecuali orang yang mengajak menyeru kepadanya. Ada orang yang mengajak tetapi dia tidak melaksanakan. Baik ajakannya, tetapi dia tidak melaksanakan yang baik. Ini tidak sopan dalam agama Islam. Ada orang yang baik,
mengajak kebaikan dan dialah yang lebih dahulu melaksanakan kebaikan. Inilah kemuliaan orang beriman, kemuliaan orang Islam. Dan siapakah yang paling kuat iman Islamnya? Tidak ada lain, yakni Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Nabi disebut uswatun hasanah, contoh dalam segala kebaikan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tafsir dalam kitab Ibnu Katsir sebutkan kata-kata wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah mengerjakan amal soleh? Tafsir para ulama, ayat ini turun kepada ahli-ahli yang ucapannya indah, suaranya jernih, memanggil, memberi tanda waktu panggilan Allah. Dari setelah terbit fajar, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Tafsir ulama, ayat ini turun berkenan dengan perintah azan. Untuk kemuliaan itulah maka dalam kitab Sahih Muslim melalui salah satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-muazzinu atwalun nasi a'naqan yawmal qiyamah. Juru azan adalah orang yang paling panjang lehernya. Tafsir ulama kata atwalun nas, orang yang manusia yang dipanjangkan lehernya. Tafsir ulama kata atwal itu akram, orang yang paling terhormat. A'naqan yawmal qiyamah, kelak di hari kiamat. Jadi ahli-ahli azan di seluruh dunia ini, orang-orang yang azan di seluruh dunia ini, orang yang paling terhormat nanti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Dan di dalam kitab Sunan disebutkan melalui salah satu hadisnya. Ini hadisnya hadis marfu. Al-imamu dhaminun wal muadzinu mu'tamad wa arsyadallahu a'immah wa ghafara lil mu'min wa ghafara lil mu'azzin wa ghafara lil mu'azzin. Imam adalah penjamin dan juru azan adalah orang yang terpercaya. Maka Allah memberi petunjuk kepada para imam dan memberi ampun bagi para juru-juru azan. Dalam sebuah hadis disebutkan, ditulis oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man azzana lis-salati sab'a sinina muhtasiban kataballahu lahu bara'atan minan nar." Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah dan Ibnu Abbas. Barang siapa yang berazan untuk menyeru, memanggil kepada sholat selama 7 tahun semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencatat dia bebas dari api neraka. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, betapa mulianya tukang azan. Kemuliaan itu diceritakan juga oleh baginda Nabi ketika Mi'raj. Ketika Nabi sampai di langit pertama, kedua,
Begitu dia akan sampai kepada Arsyur Rahman, terdengar suara azan. Terkejut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Allah pamerkan seluruh manusia yang azan karena Allah. Sampai di langit 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Dipamerkan Allah. Karena itu jangan kita main-main dengan azan. Kadang-kadang yang azan panjangnya subhanallah sampai habis waktu. Nabi bilang, afdal salat ala waktiha. Seafdal waktu itu salat tepat pada waktunya. Tapi karena tukang azan ini suaranya sangat panjang sampai habis waktu maghrib, atau yang azan anak kecil, ya salah, seperti main-main. Di zaman baginda Nabi pilih Bilal bin Rabah. Kenapa? Karena Bilal bin Rabah saat itu suaranya terbaik untuk memanggil orang-orang mendirikan satu ibadah yang paling baik, yakni sholat. Jangan kita main-main tentang azan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ali ibn Husain, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Urwah, telah menceritakan kepada kami Ghassan Qadi Hira. Abu Zar'ah mengatakan pula telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibn Tuham dari Matar, dari Al-Hasan, dari Sa'ad ibnu Abu Waqqas radhiyallahu anhu, yang mengatakan bahwa anak panah juru azan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat sama dengan anak panah mujahidin. Subhanallah. Panah sama dengan anak panah para mujahidin. Seorang juru azan di antara azan dan iqamahnya sama pahalanya dengan seorang mujahid yang berlumuran darah syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu telah mengatakan bahwa seandainya diriku ditugaskan menjadi juru azan, maka ia tidak peduli lagi dengan ibadah haji, tidak peduli dengan ibadah umrah, tidak peduli dengan jihad. Kenapa? Karena kemuliaan azan itu sama bahkan lebih hebat daripada perjihad berlumuran darah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, artinya apa? Kita tidak boleh mempermainkan azan, bermain-main dengan azan, apalagi azan sambil tertawa. Subhanallah. Sambil azan, sambil tarik-tarik tifas, sambil azan, sambil lap-lap podium, tak boleh. Ada satu tempat dia azan, anak-anak kecil ramai berwudu sambil tertawa. Dia azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hei kanak, kami bicara, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini tukang azan yang dibenci oleh Rasul karena dia yang main-main. Dan tidak boleh diselang-selang kalimat azan. Dan azan-azan ini begitu mulianya, Allah subhanahu wa ta'ala di kitab Subul Salam, Allah kirim malaikat kepada seorang sahabat mengajarnya dan disampaikan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW meminta supaya memperdengarkannya Bilal bin Rabah. Subhanallah, begitu kemuliaan dari azan. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu telah mengatakan, seandainya aku menjadi juru azan, sempurnalah urusanku dan aku tidak mempedulikan lagi untuk tidak berdiri di malam hari salat sunat, tidak pula puasa sunat di siang harinya, karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ighfir lil muazzinin. Ya Allah, berilah ampunan bagi orang-orang yang azan. Subhanallah, betapa mulianya orang yang memanggil menuju Allah yakni azan. Sampai seorang Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
Seandainya aku tukang azan, tidaklah aku sholat malam, tidaklah aku sholat sunat dan perkara-perkara yang sunat, karena cukup bagiku azan mendapat doa restu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, aku bertanya, wahai Rasulullah, engkau tinggalkan kami dalam doa. Dan kami berjuang dengan pedang untuk membela seruan azan. Ini ditanya 3 kali kepada Rasulullah SAW. Apa sabda Rasulullah SAW? Kalla ya Umar, innahu ya'ti ala an-nas zamanun yatrukuna al-adana ala tu'aqabihim wa tilka luhumu harramaha Allahu ala an-nar luhumul mu'azzinin. Bukan itu wahai Umar, sungguhnya kelak akan datang suatu masa bagi manusia. Di masa itu manusia meninggalkan azan dan mengerahkannya kepada orang-orang yang lemah. Suaranya kalau tidak jelas, anak-anak kecil. Itu akan datang masa itu, diserahkan azan itu pada orang-orang lemah. Dan ketahuilah, daging diharamkannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk neraka Allah. Tukang-tukang azan ini dari ujung rambut sampai ujung kuku, ujung kakinya, seluruh dari dagingnya diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersentuh api neraka. Luhumul mu'azzinin, semua daging dari orang-orang yang azan, tubuh dari orang-orang yang azan tidak akan tersentuh api neraka. Karena itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun telah bersabda, man adzana sinta asyrata sanatan wajibat lahul jannah. Barang siapa yang azan selama 12 tahun, maka wajib baginya masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Hakim dari Ibnu Umar. Subhanallah. Mari kita renungi hikmah dari hal yang tersebut, bahwa kebanyakan batas maksimal usia dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pendek sekali. Subhanallah, pendek. Tetapi kita mampu mengajaknya untuk berbuat baik, siapa saja. Karena itu, di umur yang pendek, mari kita bertahan mengajak orang berbuat baik. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Al-An'am ayat 16. Barang siapa yang membawa, yang mengajak untuk berbuat baik, siapa saja, maka pahalanya 10 kali lipat. 10 kali lipat. Maka begitu kemuliaannya. Surah Al-An'am ayat 160. Subhanallah. Surah Al-An'am ayat 160. Nabi juga pernah bersabda, man adzana khamsa salawatin imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rawahu al-Baihaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang azan dalam 5 kali salat, 5 kali sehari semalam dalam mendirikan salat wajib, dengan beriman dan mengharap pahala dari Allah saja, maka dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dari Abu Hurairah dengan sanad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka demikian kemuliaan daripada orang-orang yad'u ila Allah.
Siti Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa berkenaan dengan para juru azan, ayat ini turun, kata Sayyidah Aisyah, kepada juru azan. Yang kedua, turun kepada orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, mengerjakan amal saleh, dan berkata-kata dengan ucapan yang baik. Dari sekedik-kedik kamu dengar tersinggung dengan isinya, ya doa paling hebatnya gitu loh. Dari ayat ini berkenaan dengan azan dan berkenaan dengan orang yang mengajak kebaikan, endah ucapannya bermanfaat di selaku dengan semua dari yang selaku lapu. Semoga bermanfaat kajian singkat ini dari firman Allah dan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Bermanfaat untuk diri kita, istri, anak-anak kita, dan masyarakat kita. Berkumpulnya kita hari ini di dunia di masjid mulia ini, insya Allah menjadi unwan, menjadi alamat Allah akan kumpulkan kita di surganya yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila siratal syahid. Assalamu alaikum warahmatullahi